Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ci. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah siap beribadah? Dan sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, mohon diperhatikan di samping-samping tempat duduk kalian, apakah ada sampah, mohon dibersihkan. Sepertinya sudah bersih sekali. Dan sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membaca doa. Dan mohon salah satu dari siswa untuk maju ke depan memimpin doa pembukaan pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Julius. Ya, baiklah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang barisan. Namun sebelumnya ada yang tahu itu barisan seperti apa? Belum tahu ya? Pada saat ini di barisan ini kita akan belajar tentang pola yang ada di dalam angka. Dan yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang barisan aritmatika. Ada yang sudah pernah dengar barisan aritmatika itu seperti apa? Nah, baiklah, pada saat ini Enci akan memberikan contoh. Nah, saat ini Enci itu akan menjual jus. Pada hari pertama Enci akan menjual jus sebanyak 2. Nah, dalam hal ini Enci mencontohkan jus itu sebagai dari sedotan dulu. Nah, pada hari yang pertama itu 2. Pada hari yang kedua Enci akan menjual liawah. Sudah mulai bertambah pelanggan, jadi Enci menambahkan lagi jual Enci menjadi pada hari kedua menjadi 4 jus. Nah, pada hari yang ketiga Enci menambahkan lagi apa yang akan Enci jual sebanyak 6 jus. Nah, dari hari pertama hingga hari pertama ke hari kedua hingga hari ketiga, apakah adakah pola yang dari adik lihat? Pola seperti apakah yang dilihat, Miranda? Ya, benar. Nah, bertambah 2-nya itu tetap dari hari ke-1 hingga hari kedua, hari ketiga, apakah bertambahnya itu tetap atau tetap? Bertambah berapa? 2. Nah, penambahan yang tetap seperti ini dinamakan sebagai selisih atau beda. Nah, perkumpulan bilangan yang selisih atau bedanya sama atau tetap dinamakan sebagai barisan aritmatika. Nah, pada hari pertama tadi Enci bilang Enci menjual jus sebanyak 2 toh. Nah, hari pertama itu disebut sebagai suku pertama. Dalam hal ini suku pertama ini dilambangkan sebagai U1 sama dengan juga A. Dan untuk hari selanjutnya, hari kedua hingga hari ketiga juga dilambangkan sebagai U1, U2, dan U3. Dan tadi kan kita sudah dapat bahwa selisihnya itu 2. Nah, untuk mencari selisihnya itu dia punya rumus. Jadi sebagai berikut, U2 kurang U1. Nah, U1 di sini mau kamu tulis. U1 ini sama dengan berapa tadi yang hari pertama? 2. Hari kedua sama dengan berapa? 4. Dan untuk hari ketiga sama dengan 6. Jadi U2 kurang U1 sama dengan U2 berapa tadi? 4.
1, 2. Jadi sama dengan 2. Jadi bedanya itu sama dengan 2. Nah, itu untuk memprediksi bedanya itu berapa. Nah, saat ini barisan motif ini digunakan untuk orang meramalkan apa hari berikutnya itu berapa yang akan dijual. Misalnya ini dalam mulai di sini sebenarnya hari ke-5. Nah, kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi UN di sini sama dengan U5. Dan ini sebagai penanda suku keberapa. Jadi U5 sama dengan A-nya berapa tadi? 2. Tambah. Dan untuk N-nya berapa? 5. Dan bedanya 2. Jadi U5 sama dengan 2 tambah 5 kurang 1 4 kali 2. U5 sama dengan 2 tambah 4 kali 2 8. Jadi U5 sama dengan 2 tambah 8 10. Jadi hari ke-5 kita ramalkan akan Eci jual itu jusnya itu ada 10. Nah, pada saat ini Eci akan membagikan LKPD. Maksudnya kita akan membentuk kelompok. Karena jumlahnya ada 6, maka kita akan membagi 2 kelompok. Silakan buka pada kegiatan yang pertama. Mari kita baca bersama-sama soal yang ada di kegiatan pertama. 1, 2, 3. Motif batik parang memiliki susunan lereng diagonal yang berulang. Pada sebuah kain, banyak motif di setiap garis bertambah secara tetap. Baris pertama terdapat 3 motif, baris kedua 5 motif, baris ketiga 7 motif, dan seterusnya. Berapa banyak motif pada baris 12? Silakan dikerjakan sesuai dengan rumus yang telah disebutkan. Kalau sudah selesai, sudah? Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Silakan mungkin ada kelompok 1 atau 2 yang memaju presentasi di depan. Boleh memaju di depan.
kurang 1. Beda itu sama dengan di situ kan diketahui untuk beda kan U2 kurang U1. Jadi diketahui di sini U2-nya 5, U1-nya 3. 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi di sini kita masukkan ke dalam rumus 3 tambah dalam kurung 12 kurang 1 kali 2 sama dengan 3 tambah 12 kali 2 itu 11. Itu 12 kurang 1 sama dengan 11 kali 2 dengan 3 tambah 22 itu sama dengan 25. Jadi U12 itu sama dengan 25. Baik, terima kasih. Boleh silakan dulu berikan tepuk tangan. Nah, jadi pada motif pada baris ke-12 itu ada 25 motifnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan 2. Dan kegiatan 2 ini membahas tentang barisan dari geometri. Nah, barisan geometri itu mirip dengan barisan aritmatika, tapi ada perbedaannya. Kalau di barisan aritmatika itu kita pakai beda. Kalau di barisan geometri kita menggunakan yang namanya R atau rasio. Rasio di sini bekerja sebagai, kalau yang di barisan aritmatika itu sebagai pertambahan yang tetap. Kalau di rasio itu sebagai perkalian yang tetap. Nah, misalnya begini. Ini kan pertama ini 2 dulu loh. Nah, pada hari yang kedua 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, begitu lah cara dari geometri, yaitu perkaliannya itu tetap. Dan perkalian yang tetap di sini itu adalah 2. Nah, rumus dari untuk menghitung UN di sini rumusnya adalah sebagai berikut. UN sama dengan A kali R atau rasio pangkat N kurang 1. Dan kita langsung buka saya pada kegiatan kedua. Nah, pada kegiatan kedua ini soalnya sebagai berikut. Pada upacara tedaksiten, anak menaiki tangga dari batang tebu seperti ini. Tangganya banyak tebu di setiap anak tangga mengikuti pola geometri. Anak tangga pertama terdapat 2 batang tebu. Dan anak tangga kedua terdapat 6 batang tebu. Anak tangga ketiga 18 batang tebu. Setiap naik satu tangga jumlahnya 3 kali lipat. Dan di sini ditanya, mohon maaf di LKPD-nya belum tertulis. Di sini ditanya berapa batang tebu pada anak tangga ke-7. Silakan boleh dikerjakan. Apakah sudah selesai? Apakah
Jelaskan secara singkat singkat. Pada kegiatan 2, pengerjaannya tinggal disubstitusikan pada rumus apa yang sudah diketahui. Jadi pada rumus UN itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. A itu sudah diketahui pada soal itu ada 2. Kemudian cara mencari R itu adalah barisan kedua dibagi barisan pertama. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian yang diketahui dimasukkan di rumus itu 7 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7 kurang 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6. Nah kemudian 2 dikali 3 pangkat 6 itu 729 dan lanjut 2 kali 729 itu sama dengan 1458. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok? Sama baik. Jadi ada 1458 potong gabung pada angka ke 7. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa geometri itu adalah kumpulan angka yang dimana rasio yang tetap disebut sebagai barisan geometri. Kalau barisan aritmatika itu kumpulan angka yang pertambangan atau selisihnya. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Ya, ada. Baik, boleh ada yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini atau apa yang kalian dapat pada pembelajaran pada hari ini? Atau gimana? Jadi barisan aritmatika itu barisan yang memiliki selisih atau beda yang selalu tepat antara suku berurutan, sedangkan barisan geometri itu urutan bilangan di mana setiap suku diperoleh dengan memberikan suku sebelumnya dengan satu bilangan tetap yang disebut rasio. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini dan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya adalah deret. Nah, persiapkan baik-baik, silakan pelajari di rumah dan sebelum kita pulang atau ke tempat kita masing-masing, kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Mohon dari siswi perempuan untuk memimpin doa tutup. Teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita tutup dengan doa, berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Baik, terima kasih Belanda dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.